Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini program Santapan Rohani, menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Galatia 6 ayat 8, saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Jadilah penabur yang benar. Arti penabur adalah orang yang menyebar benih. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dan jika hari kemarin kita mendengarkan cuplikan lagu pujian dari kaum ibu, kalau pada saat hari ini tidak ada cuplikan lagu pujian saudara, kiranya Tuhanlah memberkati kita ke depannya. Kita akan berusaha membuat cuplikan-cuplikan lagu supaya kita seluruh para pendengar terhibur oleh pujian-pujian bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Arti penabur adalah orang yang menyebar benih. Tidak berhenti setelah menabur, tetapi tugas berikutnya adalah merawat, memberi pupuk, menyiram air dan membersihkan. Tidak banyak penabur yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menjadi penabur yang baik, dituntut kesabaran. Kesabaran yang tinggi, yang teruji. Benih apa yang kita tabur, saudara? Tentunya benih yang baik. Benih yang baik bicara tentang kebenaran. Kebenaran berasal dari sorga. Ketika kita masih hidup dalam dosa, tidak ada benih yang baik yang bisa kita tabur, saudara. Kita tidak perlu ke sorga untuk memperoleh benih yang baik. Yesus sang kebenaran telah turun dari sorga datang ke dunia. Benih yang baik ada di depan mata kita, yakni kasih yang dianugerahkannya secara gratis. Tidak setiap orang otomatis bisa mendapatkan benih itu, saudara. Tidak peduli orang biasa atau pendeta sekalipun. Karena kebenaran bukanlah sekedar untuk diberitakan dan dinyanyikan. Kebenaran harus dihidupi. Kita baru bisa memiliki benih kebenaran dan menaburnya jika kita telah menghidupinya. Hidup dalam kebenaran. Di mana kita harus menabur? Kita harus menabur di tempat yang benar. Alkitab berkata ada 2 tempat penaburan. Ada 2 tempat untuk menabur, saudara. Yang pertama, menabur dalam daging. Menabur dalam daging artinya orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Menabur dalam daging adalah orang yang lebih mengutamakan kepuasan hawa nafsunya dibanding perkara sorgawi. Menabur dalam daging adalah orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, tidak peduli bagaimana caranya. Menabur dalam daging adalah orang yang membangun pelayanannya dan pengabdiannya dalam kebencian. Saudara dikasih Tuhan, orang seperti ini sekali lagi tidak peduli apakah orang biasa atau pendeta sekalipun, pasti akan menuai kebinasaan. Kata kebinasaan dalam bahasa Yunani disebut ptora, artinya membusuk, rusak dan musnah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diungkapkan menjadi tidak berguna lagi. Ada banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat akhirnya hancur, busuk dan musnah karena menabur dalam kedagingan. Saudara kasih Tuhan, periksa diri kita. Periksa hidup kita, pelayanan kita. Apakah menabur dalam daging selama ini? Mari saudara,
kita rubah gelombang hidup kita. Jangan lagi menabur yang salah. Kita akan hancur, binasa, busuk dan musnah apabila kita menabur dalam daging. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari yang indah ini kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami untuk selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Untuk kami dapat bisa memilah dan memilih. Untuk kami hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Berkatilah. Berkati langkah mereka, keluarganya mereka berkati. Anak-anak, istri, suami mereka berkati. Cucunya juga berkati, semuanya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, Tuhan tolong berkati. Kasihanilah kami umat-Mu Tuhan, hanya kami mengandalkan tangan kasih Tuhan untuk memelihara hidup kami. Jamahlah tubuh kami yang sakit. Bila ada pendengar program Santapan Rohani yang mengalami sakit pada saat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Saat pagi hari ini, kal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami di dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.